Di ruang tamu kediaman keluarga Adidaya, suasana terasa lebih mencekam daripada ruang sidang paripurna yang sedang menentukan nasib bangsa. Bapak besar, sang kepala keluarga, yang baru saja purna tugas dari jabatan birokrasi, duduk tegak di sofa kulitnya yang sudah mulai retak, menatap layar televisi yang membeku pada gambar semut hitam putih. Di tangan kanannya, sebuah gelas kopi yang sudah dingin digenggam erat. Seolah-olah itu adalah tongkat komando yang kehilangan otoritasnya. Masalahnya sederhana, namun fundamental bagi stabilitas rumah tangga mereka. Remote TV hitam, merek ternama itu, menghilang tanpa jejak. Kehilangan alat kendali adalah awal dari keruntuhan sebuah dinasti. Gumam bapak besar dengan suara bariton yang bergetar karena emosi yang tertahan. Ibu Agung, istrinya yang sedang menyulam di sudut ruangan, hanya mendengus pelan. Sebuah suara yang mengisyaratkan bahwa dia sudah bosan dengan metafora politik suaminya. Baginya, hilangnya remote hanyalah keteledoran biasa. Namun bagi bapak besar, ini adalah sabotase terhadap kedaulatan pribadinya untuk memilih saluran berita malam. Bapak besar berdiri, memindai setiap inci karpet bulu dengan mata elangnya, mencari benda plastik kecil yang memegang kunci hiburan dunia tersebut. Dia merasa tanpa remote itu, dia hanyalah seorang pria tua yang terperangkap dalam keheningan ruang tamu, tidak mampu mengubah narasi yang masuk ke dalam rumahnya. Segera saja, dia memanggil anak-anaknya dengan teriakan yang biasanya ia gunakan untuk memanggil sekretaris jenderalnya di masa lalu. Anak pertama mereka, sulung strategis, muncul dengan langkah gontai, masih memegang ponsel pintarnya yang menyala terang. Sulung adalah representasi dari generasi yang menganggap segala sesuatu bisa dikendalikan melalui layar sentuh. Namun kini ia dihadapkan pada krisis mekanis manual. Remote TV adalah simbol otoritas di rumah ini, Sulung, dan saat ini, otoritas kita sedang berada di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, ujar bapak besar dengan nada menuduh. Sulung hanya mengangkat bahu, menganggap kemarahan ayahnya hanyalah sisa sindrom post-kekekuasan yang belum sembuh total. Tak lama kemudian, si bungsu oposisi masuk ke ruangan dengan gaya santai, mengenakan kaos bergambar tokoh revolusioner yang terlihat kontradiktif dengan status ekonomi keluarganya. Bungsu seringkali menganggap ayahnya sebagai diktator domestik yang harus ditumbangkan, dan hilangnya remote TV adalah momentum yang menarik baginya. Mungkin remote itu memilih untuk membebaskan diri dari tanganmu yang terlalu mendikte, Pak, celetuk bungsu dengan senyum provokatif. Bapak besar tidak menanggapi lelucon itu. Baginya, setiap kata yang keluar dari mulut bungsu adalah ancaman terhadap status quo yang ia bangun selama puluhan tahun. Dia mulai memberikan perintah untuk melakukan penggeledahan total, sebuah prosedur yang ia sebut sebagai operasi pencarian kedaulatan digital. Sofa disingkirkan, bantal-bantal dilempar ke lantai, dan vas bunga warisan nenek mereka hampir saja menjadi korban dalam pencarian yang agresif ini. Ibu Agung mulai merasa terganggu. Ia melihat bagaimana ruang tamu yang rapi berubah menjadi medan perang hanya karena sebuah benda sepele. Kekuasaan yang diperebutkan dengan cara menghancurkan rumah sendiri bukanlah kekuasaan yang berkah, sindir Ibu Agung tanpa mengalihkan pandangan dari sulamannya. Namun, bapak besar tidak mendengarkan. Baginya, disiplin dan ketertiban hanya bisa dikembalikan jika remote itu ditemukan. Sulung strategis mulai menggunakan logika kalkulatifnya. Ia mencoba mengingat siapa yang terakhir kali memegang benda keramat tersebut. Dia curiga pada asisten rumah tangga mereka, namun bapak besar melarangnya karena menuduh kelas pekerja tanpa bukti adalah langkah politik yang buruk. Pencarian berlanjut ke bawah meja makan, di antara tumpukan koran lama yang memuat berita kejayaan bapak besar di masa lampau. Di sana, mereka hanya menemukan debu dan kecoak mati, simbol dari hal-hal yang terlupakan saat seseorang terlalu sibuk menatap ke depan. Bapak besar mulai berkeringat, napasnya memburu, dan wajahnya memerah karena frustrasi yang kian memuncak. Jika di rumah ini saja aku tidak bisa mengendalikan sebuah remote, bagaimana mungkin aku bisa merasa aman di dunia yang luas ini? Keluhnya dengan nada getir. Bungsu oposisi tertawa kecil, melihat bagaimana ayahnya yang perkasa kini takluk oleh ketidakhadiran sebuah sirkuit elektronik kecil. Dia mulai berteori bahwa remote tersebut sengaja disembunyikan oleh sulung untuk melemahkan posisi ayah mereka agar sulung bisa mengambil alih kendali keuangan keluarga. Sulung membantah dengan keras, menuduh bungsulah yang menyembunyikannya sebagai bentuk protes anarkis terhadap televisi yang dianggap sebagai alat cuci otak negara. Maka dimulailah debat panjang tentang moralitas kejujuran di dalam keluarga yang seharusnya menjadi pelabuhan paling aman. Mereka saling tuding, mengeluarkan argumen-argumen yang tajam, hingga melupakan bahwa mereka adalah satu darah. Di tengah kekacauan itu,
Ibu Agung bangkit dari kursinya, berjalan menuju dapur. Dengan tenang, seolah-olah tidak ada badai yang sedang menerjang. Dia kembali dengan membawa nampan berisi teh hangat. Mencoba mendinginkan suasana yang sudah mencapai titik didih. Minumlah dulu, para penguasa tanpa takhta, karena kemarahan hanya akan membutakan mata kalian dari hal yang sudah ada di depan hidung. Ucap Ibu Agung tenang. Bapak besar minum tehnya dengan kasar, matanya masih liar mencari-cari di sela-sela gorden yang tebal. Dia merasa dikhianati oleh benda-benda mati di sekitarnya. Merasa bahwa rumahnya sendiri sedang berkonspirasi untuk menjatuhkannya. Sulung strategis mulai memeriksa laci-laci lemari es, sebuah tindakan absurd yang menunjukkan betapa putus asanya mereka saat itu. Dia menemukan sebuah jeruk busuk dan sekotak susu kedaluarsa, gambaran dari manajemen internal keluarga yang ternyata tidak sesempurna citra luarnya. Bungsu oposisi justru duduk di lantai, bersila, dan mulai bermeditasi di tengah kekacauan. Sebuah aksi teatrikal untuk menunjukkan ketidakpeduliannya pada materi. Namun, diam-diam Bungsu juga melirik ke kolong lemari. Berharap dialah yang menemukannya, agar bisa menggunakan remote itu sebagai alat tawar-menawar kenaikan uang jajan. Ironi ini sangat kental. Di balik ideologi besar yang mereka agungkan, ada kepentingan pribadi yang sangat picik, yang menggerakkan setiap tindakan. Bapak besar kemudian memberikan pidato singkat tentang pentingnya transparansi dalam sebuah organisasi, yang dalam hal ini adalah keluarganya sendiri. Dia menuntut siapapun yang melakukan kesalahan untuk mengaku, menjanjikan pengampunan, yang sebenarnya hanyalah jebakan, agar dia bisa terus mengontrol. Hening melanda ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti langkah kaki Algojo yang mendekat. Tidak ada yang mengaku, karena memang mungkin tidak ada yang sengaja menyembunyikannya. Benda itu hilang dalam kelalaian kolektif. Mereka mulai mencari di tempat-tempat yang paling tidak masuk akal, seperti di dalam pot tanaman plastik, atau di balik bingkai foto keluarga yang terlihat sangat harmonis itu. Di balik foto tersebut, mereka menemukan tumpukan kwitansi utang yang belum terbayar. Sebuah rahasia kecil yang selama ini ditutupi oleh senyum palsu dalam potret tersebut. Bapak besar tertegun sejenak melihat kwitansi itu. Namun egonya segera menepis kenyataan tersebut demi fokus kembali pada remote TV. Baginya, menuntaskan masalah visual di layar kaca jauh lebih mendesak daripada membereskan masalah finansial yang nyata di depan mata. Sulung strategis mulai merasa lelah. Egonya mulai luntur digantikan oleh rasa lapar yang tidak bisa ditahan lagi. Bisakah kita tunda pencarian ini? Perutku lebih butuh kedaulatan daripada televisi itu. Keluh sulung. Bapak besar menatapnya dengan pandangan menghina. Menganggap sulung sebagai pemimpin masa depan yang lemah dan mudah disuap oleh kebutuhan dasar. Sementara itu, bungsu oposisi mulai memutar musik keras dari radionya. Sebuah bentuk gangguan terhadap hegemoni kesunyian yang coba dipaksakan ayahnya. Ruang tamu itu kini benar-benar menjadi mikrokosmos dari sebuah negara yang gagal, di mana pemimpinnya sibuk mencari alat kontrol yang hilang, sementara rakyatnya kelaparan dan melakukan pemberontakan budaya. Ibu Agung hanya bisa mengelus dada, melihat bagaimana pria-pria di hidupnya kehilangan akal sehat, hanya karena tidak bisa mengganti saluran televisi. Dia tahu di mana remote itu berada, karena dialah yang membersihkan rumah setiap hari. Namun dia memilih untuk tetap diam, sebagai bentuk hukuman sosial bagi mereka. Dia ingin melihat sejauh mana ambisi dan keserakahan mereka akan membawa mereka dalam sebuah lingkaran setan pencarian yang sia-sia. Bapak besar mulai merangkak di lantai. Sebuah pemandangan yang menyedihkan bagi seseorang yang dulu pernah memberikan perintah kepada ribuan bawahan. Martabatnya runtuh perlahan-lahan, seiring dengan semakin banyaknya debu yang menempel di kemeja sutranya. Sulung strategis melihat ayahnya merangkak dan merasa perlu untuk ikut serta demi menunjukkan loyalitas. Meski sebenarnya ia hanya ingin memastikan ayahnya tidak menemukan rahasia lain di bawah lemari. Mereka berdua kini berada di lantai, bersaing dalam kerendah hatian yang dipaksakan untuk sebuah tujuan yang sangat dangkal. Bungsu oposisi merekam kejadian itu dengan ponselnya, berencana mengunggahnya dengan judul Kejatuhan Sang Tirani untuk mendapatkan pengakuan dari tuan men aktivisnya. Disinilah letak satir yang paling tajam. Penderitaan orang tua menjadi konten konsumsi bagi generasi muda yang haus akan validasi digital. Ibu Agung akhirnya bersuara. Suaranya yang lembut, namun tegas memecah hirik pikak, suara napas terengah-engah dari lantai. Kalian mencari remote itu seolah-olah duniamu akan berhenti tanpanya. Padahal, dunia di luar sana sedang bergerak tanpa mempedulikan televisi kalian, kata Ibu Agung. Kalimat itu seperti tamparan bagi bapak besar, namun dia terlalu keras kepala untuk mengakui kebenaran
dalam kata-kata istrinya. Dia bangkit, membersihkan lututnya, dan mencoba menegakkan kembali pundaknya yang mulai membungkuk dimakan usia. Ini bukan soal menonton. Ini soal siapa yang memegang kendali atas apa yang kita tonton bersama, teriak bapak besar dengan nada heroik yang terdengar konyol. Dia lalu berjalan menuju gudang, tempat di mana ia menyimpan barang-barang lama, berharap remote itu terselip di antara memoar-memoar masa lalunya. Di gudang yang pengap, ia menemukan banyak hal, piala-piala berkarat, piagam penghargaan yang sudah dimakan rayap, dan tumpukan janji-janji yang tak pernah ia tepati. Namun, remote TV itu tetap tidak menampakkan diri. Seolah-olah benda itu sudah melakukan bunuh diri sosiologis. Bapak besar duduk di atas peti kayu tua, dikelilingi oleh sisa-sisa kejayaannya yang kini tak lebih dari sampah, yang menunggu waktu untuk dibuang. Dia mulai menangis tanpa suara. Bukan karena remote yang hilang, melainkan karena kesadaran bahwa kekuasaannya telah menguap seperti embun di pagi hari. Sulung strategis menyusul ke gudang, melihat ayahnya yang rapuh, dan untuk pertama kalinya ia merasakan empati yang tulus daripada sekadar perhitungan strategi. Dia duduk di samping ayahnya, membiarkan keheningan gudang itu menyatukan mereka dalam kegagalan bersama. Mungkin kita memang tidak perlu remote itu, Pak. Mungkin kita hanya perlu bicara satu sama lain, tanpa perantara layar, bisik sulung. Kata-kata itu adalah momen moralitas yang jarang terjadi di keluarga adidaya. Sebuah titik balik kecil di tengah badai satir yang melanda. Namun, momen itu segera hancur ketika bungsu oposisi berteriak dari ruang tamu dengan nada kemenangan yang memekakan telinga. Bapak besar dan sulung berlari kembali ke ruang tamu, berharap keajaiban telah terjadi. Ternyata bungsu menemukan remote itu terselip di dalam saku celana yang sedang dipakai oleh bapak besar sendiri sejak awal. Ironi tertinggi telah tercapai. Sang penguasa mencari alat kendali ke seluruh penjuru dunia. Padahal alat itu sudah ada di dalam genggamannya tanpa ia sadari. Bapak besar terdiam 1000 bahasa, merogoh sakunya, dan benar saja, plastik hitam itu terasa dingin di ujung jemarinya. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Rasa malu menyelimutinya lebih tebal daripada rasa haus akan kekuasaan. Sulung strategis tertawa terbahak-bahak, menyadari betapa konyolnya drama yang mereka mainkan selama berjam-jam ini. Bungsu oposisi segera memperbarui statusnya, menuliskan betapa ironisnya seorang diktator yang lupa akan apa yang ia simpan sendiri. Ibu Agung hanya tersenyum simpul, kembali melanjutkan sulamannya yang hampir selesai. Sebuah gambar bunga matahari yang cerah. Bapak besar perlahan mengangkat remote itu, mengarahkannya ke televisi, dan menekan tombol power dengan tangan yang gemetar. Layar menyala, menampilkan sebuah acara debat politik yang sangat mirip dengan apa yang baru saja terjadi di ruang tamu mereka. Mereka berempat akhirnya duduk bersama di sofa, menatap layar yang sama, namun dengan pikiran yang berbeda-beda. Bapak besar merasa otoritasnya kembali. Namun kini ia tahu bahwa otoritas itu hanyalah ilusi yang bisa hilang kapan saja oleh ingatannya yang mulai memudar. Sulung strategis berpikir tentang bagaimana ia bisa memanfaatkan kejadian ini untuk memperkuat posisinya di mata ayahnya di masa depan. Bungsu oposisi sudah merencanakan aksi protes berikutnya, karena baginya, keharmonisan ini hanyalah gencatan senjata sementara, dan Ibu Agung tetap menjadi penjaga rahasia terdalam rumah itu. Tahu bahwa kekuasaan absolut hanyalah sebuah remote yang bisa terselip di saku siapa saja yang terlalu sombong. Pencarian remote TV itu berakhir bukan dengan penemuan kebenaran, melainkan dengan penerimaan atas kekonyolan manusia yang haus akan kendali. Terima kasih telah menyimak kisah tentang kekuasaan dan ironi keluarga ini. Jangan lupa untuk memberikan opini Anda di kolom komen. Klik like jika Anda menyukai satir ini. Share naskah ini kepada mereka yang haus akan drama. Dan tentu saja subscribe channel Narasi Sastra agar tidak ketinggalan narasi-narasi tajam berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.